Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Salman Alfarizi akan menyampaikan analisa negara Switzerland. Swiss adalah negara berbentuk konfederasi yang terletak di jantung Eropa antara Prancis, Jerman, Austria, Italia, dan Liechtenstein. Dengan total luas wilayah hanya 41.293.000 km persegi. Konfederasi Swiss terdiri dari 26 kanton atau negara bagian. Secara garis besar, kanton Swiss terbagi ke dalam 4 basis kultural, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Romance, yang kemudian mempengaruhi bahasa yang digunakan, yaitu Jerman 63,9%, Prancis 19,5%, Italia 6,6%, dan Romance 0,4%. Selain itu, Swiss juga memiliki suatu identitas nasional yang sebagai negara netral. Netralitas yang diterapkan oleh Swiss tidak hanya berlaku pada pemerintahan dan implementasi kebijakan negara, tetapi juga telah menjadi karakteristik Swiss secara keseluruhan. Penerapan prinsip netralitas Swiss pertama kali dilakukan pasca kekalahan dalam Perang Marignano pada tahun 1515. Ide netralitas diambil dari pernyataan St. Nicolaas von Flue, "Do not meddle in free disputes", yang artinya jangan ikut campur dalam perselisihan luar negeri. Pada saat itu, Swiss mengimplementasikan netralitas sebagai usaha untuk tetap mempertahankan Swiss sebagai sebuah negara konfederasi yang memiliki karakteristik multilingual dan multikultural. Selanjutnya, hukum di negara Swiss. Hukum Swiss adalah sistem hukum sipil yang didasarkan pada hukum terkode. Sistem hukum Swiss dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, hukum federal, hukum kanton, dan hukum municipal. Hukum federal yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah federal dan berlaku di seluruh negara. Hukum federal ini meliputi berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum federal ini juga mencakup peraturan-peraturan mengenai kewarganegaraan, keimigrasian, dan keamanan sosial. Yang kedua, hukum kanton. Hukum yang dibuat oleh pemerintah kanton dan berlaku di wilayah kanton tersebut. Hukum kanton ini mencakup berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum kanton ini juga mencakup peraturan-peraturan mengenai pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang terakhir, hukum municipal. Hukum komunal ini mencakup berbagai bidang seperti perencanaan kota, pengelolaan sampah, dan perizinan bangunan. Konstitusi Swiss adalah hukum tertinggi di negara itu dan menguraikan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Swiss. Konstitusi itu juga menyediakan pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah. Swiss adalah pihak dalam banyak perjanjian internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Swiss secara otomatis dimasukkan ke dalam Swiss. Yang kedua, analisa tentang keadaan fisik negara Swiss. Swiss adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Secara astronomis, Swiss berada di antara 45 derajat sampai 48 derajat lintang utara dan 5 derajat sampai 11 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayah Swiss berada di pegunungan Alpen. Swiss memiliki luas wilayah sebesar
277 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.236.303 jiwa. Swiss memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Italia, dan bahasa Romawi. Penduduk Swiss mayoritas memeluk agama Katolik 37,3% dan Protestan 24,9%. Di bidang perekonomian, Swiss selanjutnya politik negara Swiss. Swiss adalah sebuah negara yang menganut sistem politik federalisme dan desentralisasi kekuasaan. Setiap kanton di Swiss memiliki otonomi politik dan ekonomi yang cukup besar, sehingga segala keputusan politik yang diambil terasa lebih dekat dengan rakyat dan lebih tepat sasaran. Sistem politik Swiss juga dikenal sebagai demokrasi langsung, netralitas, dan federalisme, yang merupakan komponen penting dalam sistem politik Swiss. Tidak ada partai yang mendominasi di 2 kamar parlemen, dan 4 partai terbesar diwakili dalam pemerintahan 7 anggota. Di Swiss, kekuasaan dibagi menjadi 3 federal, serta antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, sosiokultural negara Swiss. Swiss memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam. Negara ini memiliki banyak festival musik dan seni selama tahun seperti Montreux Jazz Festival dan Festival Film Internasional Locarno. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan adat istiadatnya yang kaya akan tradisi seperti Fastnet atau Carnival di Basel atau Sexualuten atau Spring Festival di Zurich. Swiss juga dikenal sebagai negara yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Negara ini memiliki banyak taman nasional seperti Taman Nasional Swiss atau Taman Nasional Adula. Selain itu, negara ini juga sangat memperhatikan kesehatan masyarakatnya dengan memberikan akses kesehatan gratis atau murah bagi warga negaranya. Selanjutnya, teknologi negara Swiss. Menurut Global Innovation Index 2021, Swiss menempati urutan pertama sebagai negara paling inovatif di dunia. Swiss memiliki fondasi yang kuat dalam keluaran pengetahuan dan teknologi, serta posisi kedua dalam pilar keluaran kreatif dan infrastruktur. Swiss juga memiliki industri mesin yang maju dan menghasilkan berbagai turbin, diesel, lokomotif, perangkat mesin, tekstil, dan instrumen sains. Industri mesin Swiss merupakan salah satu industri terpenting di negara ini dan menghasilkan 1/3 dari seluruh nilai ekspor Swiss. Selain itu, Swiss juga memiliki industri kimia dan obat-obatan yang berkembang pesat dan dipusatkan di Basel. Industri ini merupakan markas beberapa perusahaan kimia dan obat terbesar di dunia. Selanjutnya, ekonomi negara Swiss. Sistem ekonomi adalah sebuah sistem atau cara yang digunakan sebuah kerajaan atau negara yang mengatasi masalah yang ditimbul di dalam ekonomi. Produk unggulan negara Swiss adalah berupa jam tangan atau arloji yang memiliki desain yang sangat mewah dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, Swiss juga memiliki produk coklat yang sangat terkenal dan digemari oleh seluruh masyarakat di dunia. Bahkan dari segi nilainya, Swiss menguasai setengah nilai produksi jam tangan di dunia. Di sisi lain, Swiss juga terkenal dengan negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Negara yang memiliki nama Switzerland ini sering menjadi contoh dengan perekonomian yang sangat kuat
dan rakyatnya yang makmur. Hal itu dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya yang tertinggi di dunia. Negara Swiss menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Negara Swiss adalah sebuah negara kecil yang merupakan salah satu negara paling makmur di dunia. Swiss merupakan negara yang cukup teratur dengan fondasi ekonomi yang sangat kuat, industri yang unggul, dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuatu hal yang tidak mungkin apabila negara ini mampu meraih rating tertinggi dalam kategori Indeks Kebebasan Ekonomi pada tahun 2010 untuk wilayah benua Eropa. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi paling baik saat ini, Swiss memiliki pengangguran yang sangat rendah. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan besar multinasional yang berasal dari negara ini seperti Nestle, Zurich Financial, Glencore, dan lain-lain masih banyak lagi. Selanjutnya, sosial ekonomi negara Swiss. Swiss atau Swiss Confederation adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat Tengah. Swiss memiliki sosial ekonomi yang kuat dan stabil, serta dikenal dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang sosial ekonomi di Swiss. Yang pertama, ekonomi yang kuat. Swiss memiliki salah satu ekonomi terkuat di dunia. Ekonominya sangat terdiversifikasi dengan sektor-sektor seperti perbankan, keuangan, farmasi, manufaktur, presisi, mesin, dan teknologi informasi menjadi andalan. Swiss juga terkenal dengan industri horologi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, pendapatan rata-rata tinggi. Penduduk Swiss menikmati pendapatan rata-rata yang tinggi, dan negara ini memiliki salah satu tingkat upah minimum tertinggi di dunia. Pendidikan yang tinggi dan berkualitas, pekerjaan yang baik berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi penduduknya. Yang ketiga, sistem perawatan kesehatan yang baik. Swiss memiliki sistem perawatan kesehatan yang terkenal dengan kualitasnya. Ini adalah sistem asuransi kesehatan swasta yang memungkinkan akses luas ke layanan kesehatan berkualitas. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, termasuk universitas-universitas yang terkenal di seluruh dunia. Pendidikan dasar dan menengah di Swiss juga berkualitas tinggi. Yang kelima, perumahan dan standar hidup. Swiss dikenal dengan hidup dan kualitas hidup yang tinggi. Yang keenam, kesetaraan sosial. Swiss dikenal dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi dan tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih rendah daripada negara lain. Yang ketujuh, kerjasama perdamaian internasional. Swiss terkenal sebagai negara yang netral dalam konflik internasional dan sebagai tuan rumah berbagai organisasi internasional, termasuk Palang Merah dan Palang Bulan Merah. Yang kedelapan, kewarganegaraan ganda. Swiss mengizinkan kewarganegaraan ganda yang memungkinkan warga asing untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka saat mengajukan permohonan kewarganegaraan Swiss. Yang kesembilan, ketahanan ekonomi. Swiss memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan telah berhasil bertahan dalam masa krisis ekonomi global. Yang terakhir, 10, pajak. Swiss memiliki sistem pajak yang unik di mana banyak tanggung jawab pajak yang dipegang oleh kanton-kanton. Itu divisi administratif setingkat negara bagian. Meskipun pajak pribadi cenderung tinggi, Swiss juga menawarkan berbagai insentif pajak untuk bisnis.